Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah ya bunda sekalian, kita masih Allah persuakan pada saat ini dalam kajian Tauhid Ramadan bagian keempat, yang untuk saat ini kita akan mencoba membahas tentang niat puasa, tentang masalah niat puasa. Ini adalah pertanyaan dari sahabat-sahabat penonton pada bagian ketiga tentang niat puasa. Maka Anda akan khususkan pertemuan ini membahas masalah niat puasa. Ayo bunda sekalian, setiap amal ibadah itu akan diterima kalau dia ada niatnya. Kaidah innama a'malu bin niat. Katakan bahwa sesungguhnya amal itu tergantung akan niat. Ayo bunda sekalian, bagaimana dengan niat berpuasa? Nah, kemarin pada bagian ketiga kita telah menyampaikan bahwa niat puasa itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah niat puasa sunnah, yang kedua niat puasa wajib. Dia berbeda kaidah niatnya. Namun secara umum ayah bunda sekalian, para ahli fikih sepakat bahwa puasa apapun namanya, baik puasa wajib maupun sunnah, tidak sah tanpa niat. Ya, tanpa niat. Hal ini dinyatakan oleh sebagian besar ulama sebagai perkara yang ijma. Ada beberapa hal yang kita akan sampaikan dan diskusikan pada saat ini berhubungan dengan niat. Yang pertama kita sampaikan waktu niat puasa. Sebelum kita membahas waktu niat puasa, tentu kita pastikan tadi bahwa sepakat kita bahwa niat itu wajib atas segala amalan, begitu puasa. Yang kedua, puasa itu niatnya akan berbeda kaidahnya. Niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Yang pertama kita akan coba bicarakan tentang puasa sunnah. Puasa sunnah juga terbagi dua. Yang pertama puasa sunnah mutlak. Yang kedua puasa sunnah muqayyad. Puasa sunnah mutlak apabila seorang berpuasa hari apapun juga kecuali hari yang terlarang berpuasa seperti yang Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Dia boleh berpuasa, maka puasa itu disebut dengan puasa sunnah mutlak. Lalu apa niat puasa sunnah? Niat puasa sunnah, bagaimana waktunya berniat puasa sunnah itu? Waktu niat puasa sunnah berbeda dengan niat puasa wajib. Niat puasa sunnah bisa, ingat ya, katanya bisa dilakukan setelah terbit fajar. Berbeda dengan puasa wajib. Niatnya mesti sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah berniat sehabis fajar, boleh saja
apakah siang dia berniat, apakah dia sore berniat, kira begitulah ya. Tapi tidak mungkin. Mungkin siang dia berniat untuk puasa dengan catatan bahwa dia belum melakukan sesuatu dari paginya, hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, seperti minum, dan lain sebagainya. Maka misalkan jam 10 dia mau berpuasa, dia ingin berpuasa mungkin karena nggak ada makan di rumah misalkan, dia boleh berpuasa. Tapi kalau dia sudah makan pagi dengan teh talu misalkan, dengan lontong picau misalkan, nasi goreng apapun namanya, maka dia tidak boleh lagi berpuasa walaupun itu puasa sunnah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah. Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qala hal indakum tu'a fa idza qulna la qala inni shaimun. Rasulullah apabila menemuiku, kata Aisyah, beliau mengatakan, apa kalian punya makanan? Apabila kalian mengatakan tidak, la, dia akan mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Jam 7, jam 8, jam 9, dia boleh, kita boleh berniat kalau puasa sunnah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat ya. Para sahabat antara lain Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas dan Huzaifah sebagainya, sehingga dia bisa melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, maka niat itu wajib. Dia tidak ada ibadah tanpa niat. Innama a'malu binniyat, amalan itu tergantung akan niat. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, demikianlah kira-kira tentang waktu niat puasa sunnah. Bagaimana pula waktu berniat puasa wajib Ramadan misalkan? Ada 4 jenis puasa wajib ya. Ada puasa Ramadan, ada puasa qada, ada puasa nazar, dan ada puasa kafarat, membayar kafarat. Nah, keempat puasa wajib itu maka waktu niatnya berbeda dengan puasa sunnah. Kita anggaplah itu puasa Ramadan, misalkan puasa Ramadan, maka puasa wajib sudah diniatkan sebelum terbit fajar, apakah malam. Jadi mesti dia berniat sebelum azan subuh. Apakah setelah bersahur kah, sebelum sahur kah, malam mau tidur kah, boleh saja, asal dia mesti berniat sebelum azan subuh. Nah, sebelum azan subuh. Rasulullah mensabdakan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa sebelum terbit fajar, ini puasa wajib, maka tidak ada puasa baginya. Nah, misalkan kita ingin puasa besok hari ya, katakanlah Ramadan atau Qada, namun di malam hari kita masih ragu-ragu mau puasa apa tidak. Lalu ia tertidur dengan keraguan, maka apabila ia bangun dan sudah azan subuh, terbit fajar, dia berpuasa, maka puasanya tidak sah karena dia dalam ragu. Namun seandainya dia malam itu berniat berpuasa besok hari, maka sah puasanya. Itulah kaidah ayah bunda sekalian, kata-kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ayah bunda sekalian, demikianlah kira-kira
Yang kedua, memperbarui niat puasa. Nah, niat puasa. Sebagian dari kita sangat mungkin ya lupa berniat puasa esok kan? Karena sudah tua, kadang-kadang Allah lupa masyarakat kan. Maka ditegaskan, maka seseorang boleh berniat ya satu kali saja di awal Ramadan dengan niat puasa tuh Ramadan. Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan, apa hukumnya kalau orang berniat satu kali saja di awal Ramadan misalkan. Pada malam pertama Ramadan dia berniat untuk berpuasa sebulan penuh Ramadan misalkan. Baik ibu sekalian, yang lebih ibu utama tentu dia berniat sebelum fajar. Apakah malam, apakah setelah makan sahur, dia berniat itu yang lebih utama. Namun masalah ini ulama pun ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, sekaligus ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena puasa itu adalah satu hari yang tidak ada kaitannya dengan hari besok. Ini puasa hari Senin, itu besok Selasa, besok Rabu, Kamis. Artinya ini puasanya harian, maka dia wajib memperbarui niatnya setiap hari. Ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jadi ketiga mazhab ini sepakat bahwa puasa itu niatnya adalah harus setiap hari. Ya, setiap hari. Namun sebagian ulama mazhab Maliki menyebutkan bahwa boleh dan sudah cukup berniat saya ingin puasa 1 bulan. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin. Bunda sekalian, Anda mengutip saja dari pendapatnya Dr. Finanda ya dalam aplikasi beliau Bekal Islam pada bab bekal puasa. Bunda sekalian, alasan pendapat ini karena puasa Ramadan itu 1 bulan penuh. Dia satu kesatuan. Maka dengan 1 kali berniat saja maka dibolehkan. Karena ada 2 bulan yang kata Rasulullah itu niatnya bisa mewakili ya. Seperti sahrani layan kusuni sahra aidan Ramadan wa Zulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak kurang dalam bulan yang sama bilang harinya, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Hadis ini memberikan isyarat bahwa Ramadan itu satu kesatuan. Sehingga boleh seseorang berniat 1 kali saja. Bunda sekalian, Allah a'lam bishawab. Jadi orang yang berniat pada awal Ramadan sebulan penuh, meskipun tidak ada secara hakikat di setiap malam Ramadan, namun secara hukum niat itu ada. Niat itu ada. Nah, hal ini kembali kepada hukum asal adalah ada niat. Innama a'malu binniyat. Cuma letaknya saja. Kedua-duanya dimungkinkan ayah bunda sekalian ya, dimungkinkan oleh bunda sekalian karena ada pendapat. Tapi sebagian besar ulama menerangkan bahwa ini harus berniat tiap malam. Nah, untuk itu ayah bunda sekalian, berbeda kalau yang sebulan ini ya, berbeda kalau dia puasa 15 hari lalu dia sakit misalkan. Dia syafar, tidak berpuasa, maka wajib dia kembali berniat mengulangi niatnya kembali. Walaupun sah 1 bulan, tapi kalau dia terputus, maka dia mesti berniat kembali untuk hari berikutnya. Inilah pendapat banyak orang kita di Indonesia ya bunda sekalian. Maka yang paling utama adalah niat itu dilakukan setiap malam, setiap hari, walaupun dimungkinkan
dimungkinkan untuk sebulan sekali berniatnya, dimungkinkan, tapi yang paling utama adalah niat itu dilafazkan setiap hari. Ayo bunda sekalian. Baik, yang ketiga yang kita bicarakan adalah apakah niat harus dilafazkan? Sebagian ulama pada mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa dianjurkan atau dilafazkan niat itu sebagai upaya mengukuhkan niat tersebut. Namun pendapat yang benar, tidak perlu bagi kita untuk melafazkan niat. Karena tanpa melafal niat itu, maka kita pun sudah meniat. Misal kita memulai untuk besok saya mau puasa, setel alarm misalkan. Dia kan sudah berniat itu, dia puasa besok. Jadi lafaznya tidak. Lalu dia ingin tidur, lalu dia bangun, lalu dia katakan saya ini mau sahur nih, mau puasa besok gitu ya. Dia kan sudah melafazkan, sudah mengatakan di hatinya dia puasa besok. Dia makan sahur itu dia akan puasa besok. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Bahkan kita katakan bahwa tidak melafalkan niat itu lebih mendekati sunnah. Karena tidak satupun nas riwayat yang ditemukan tentang lafaz, tentang niat apapun, tidak ada nas yang menunjukkan tentang itu. Nah, tidak ada itu. Karena oleh itu sebab itu menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa apa dia? Wan niyatu mahallahul qalb. Niat itu letaknya di dalam kalbu. Ya, dalam kalbu. Jadi ini merupakan bittifaqil ulama. Ini kesepakatan ulama. Maka niat itu letaknya dalam hati, Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bil lisanihi ajza'atuhun niyah bittifaqihim. Jika seorang berniat di hatinya tanpa dilafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah cukup berdasarkan kesepakatan para ulama. Ayah bunda sekalian, itulah kondisi niat itu, maka nggak boleh dilafazkan niat itu, dia dalam hati saja. Tapi kalau dilafazkan boleh, malah ada yang dimungkinkan dibolehkan dilafazkan untuk mengukuhkan kekuatan niat tadi itu. Tapi secara umum, secara sunnah adalah tidak ada lafaz niat secara khusus. Dilafazkan dengan lisan kita. Tapi kalau ingin dalam hati, silakan dengan cara kita, bahwa kita ingin puasa besok karena Allah, silakan kita dalam hati kita saja. Nah, sekarang ayah bunda sekalian, kita akan mencoba memantapkan niat pada puasa wajib. Jadi, tidak ada boleh keraguan sedikit pun besok saya puasa atau tidak boleh. Karena kalau ada keraguan itu, maka kita dalam keraguan itu, maka ibadahnya pun tidak sempurna. Maka tidak ada boleh keraguan sedikit pun juga, maka puasanya tidak sah. Kalau ada keraguan di hatinya, saya besok puasa apa tidak ya? Besok puasa apa tidak ya? Maka ulama berpendapat maka puasanya tidak sah. Ya, tidak sah. Dan wajib baginya mengqadha lagi. Wajib laginya bagi mengqadha lagi. Dia ragu-ragu puasa apa tidak besok ya? Saya mau puasa apa tidak ya? Saya mau pergi nih. Aduh, saya nggak puasa. Langsung saya puasa lah ya. Tiba-tiba besok pagi dia terbangun, lalu orang sudah azan. Dia terbangun dan sudah azan. Aduh, cuma dia ragu nih, nggak ada niat ya. Maka dianggap oleh para ulama puasanya pada hari itu tidak sah. Dia mesti mengqadha lagi. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah kira-kira beberapa keterangan tentang masalah niat. Allahu a'lam bishawab. Semua kebaikan karena Allah semata. Ana hanya mengutip, hanya mendengar, membaca. Ana fikir ilmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.